Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Saya Evi Ulandari dari SDN 251 Sakti. Saya Satriana Subo dari SD Negeri 657 Pasar. Dan saya Mardiana dari SMP Negeri Depok Batu Saka. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Evi hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik Bu Evi, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching ini dengan sepenuhnya nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait beberapa yang dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu, nanti untuk penilaian yang akan menjadi nilai akhir saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach kepenuhan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rumus penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengatasi Ibu. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Ya, saya paham. Oke, baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Ibu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Jadi ya saya jadi potensi yang saya ingin kembangkan ada dua, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti?
akan bisa memulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Sudah siap Ibu Evi? Baik, silahkan dimulai proses coachingnya ya. Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Mar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah sehat. Dengar Bu Mar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Ya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Evi. Oke. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol ini ya. Berarti apa yang mau Ibu sampaikan sekarang ini Bu? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Lama lagi, kurang lagi. Padahal kita kan ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya menggunakan metode konvensional saja Bu, sehingga pembelajaran jadi kurang berkreatif. Seperti itu Bu. Kalau saya berbawahi di sini saran Ibu, bagaimana ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariasi ya Bu. Iya Bu, ya betul Bu, kurang bervariatif baik itu medianya atau model pembelajarannya yang masih model lama saja Bu. Oke, jadi Bu Mardiana harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Mardiana ingin lakukan atau ingin dapatkan? Perubahan yang saya ingin dapatkan di sekolah Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi dari yang Ibu baru sampaikan tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode media itu bisa dijadikan itu adalah kondisi yang ideal itu berada di level 10 sementara di sekolah Ibu Mardiana ini berada di level 5. Sepertinya masih di level 5 Bu, karena di sekolah saya lebih banyak guru senior, sehingga kalau untuk yang level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit, jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, jadi di level 5 ya Bu ya. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih agar bisa ditingkatkan biar ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif bagi sekolah Ibu Mardiana? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu, karena untuk ke level yang lebih tinggi mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin melakukan perubahan.
Oke. Berarti Bu Mardiana pengen melakukan proyek ini dengan cara berkolaborasi ya Bu. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan. Insya Allah saya akan coba mengkoordinasikan dulu dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan tersebut. Oke, Bu Mardiana bagus sekali ya Bu Mardiana. Kira-kira Bu Mardiana dari pembahasan kita hari ini apa sih yang Ibu Mardiana dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Mardiana sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan-perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu. Saya tunggu nanti ya kabar-kabar Bu Mardiana setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dan mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu Mardiana untuk mentoring kolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa memberikan manfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali yang ingin diceritakan langsung hubungi saja saya ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, begitu saja ya Bu Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Binti. Baik Ibu Elvi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Elvi dengan coachingnya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan Ibu ya, saya ingin menanyakan Ibu Elvi beberapa hal. Boleh Bu? Nah, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses Ibu tadi? Untuk yang saya lakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk potensi ini, saya sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang Ibu sudah sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah membuat sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu kan ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan selera. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coachee untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coachee, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan kiprah supervisi. Tadi Ibu mengharapkan dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang saya catat juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat
berdasarkan proses coaching tadi. Baik Bu, ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan kira-kira kehadiran penuh yang mana mungkin tadi si coaching ada benar-benar, terus kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks mengungkapkan kesalahannya tersebut. Baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa ibu segera maksimalkan dalam hidup ibu. Juga tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap kuncinya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk ibu agar nantinya kedepannya ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach ini tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap melaksanakan terus. Terima kasih Bu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk ibu ke depannya. Terima kasih Bu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Mar akan melakukan coaching ya hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan target kita atau belum. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan sampaikan. Dan jangan lupa ibu harus menyesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada pencerahan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi untuk coaching ya Bu. Ya, yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi inti. Ya, Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga melakukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya ini kira-kira yang mana lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik untuk mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada dua ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator kepercayaannya itu apa? Indikator kepercayaannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan. Saya ingin seperti mendapatkan solusi dari masalah ini dan menemukan langkah-langkah yang tepat
Iya Bu. Oh, baik. Baik, ya Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Makasih. Selamat siang Ibu. Misalnya saya minta waktu Pak, saya ingin ngobrol dengan Ibu sebentar, boleh Bu? Halo siang Nak. Wah dengan senang hati. Mari sini Nak. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya sangat tidak nyaman dalam satu lembaga. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin capai di akhir diskusi kita? Saya tadi mendengar solusi dari Terus ada lagi? kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman belajar. Oh baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung Bu, saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Bu, dalam hal pemberian nilai ulang Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas meminta les privat tersebut bukan saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para guru yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh begitu. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang didapatkan dari pelajaran, apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut kelas privatnya. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, Bu, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan belajar. Apa yang membebani pikiranmu saat guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa bahwa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti kelas privat. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Jadi selama ini langkah-langkah apa yang perlu kamu lakukan untuk mendorong
coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur data, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Umar sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, sebelum dengan saya amati juga ada beberapa catatan Umar tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Umar sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Juga Umar sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke. Saya juga jadi sudah mendengarkan percakapan Ibu Umar dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ sudah ada riset atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif tentunya. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik, luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Satu lagi ya Bu, boleh? Boleh Bu. Baik, untuk kedepannya kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melalui coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik ya Bu Ana. Berdasarkan kesempatan kita kemarin, Bu Ana akan berdiskusi dengan saya terkait keterampilan coaching menggunakan alur tirta. Nanti Bu Ana akan melakukan coaching dan saya yang akan jadi penguatnya. Iya Bu. Baik Bu Ana, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu Ana? Boleh Bu, boleh. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pertama ini. Kegiatan coaching ini nanti, coach dan coachingnya akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Dan saya akan lihat sudah sesuai alur tirta atau belum nih. Terus pertanyakan masih berbobot atau belum nih. Dan melihat juga respon dari coaching dari tanggapan pertanyaan Ibu Ana. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Ana, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu, potensi yang akan saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kompetensi mana yang ingin dikembangkan?
kepancingan pertanyaan berbobot saya. Tujuannya agar proses kreatif dari koki saya bisa termaksimalkan. Baik, jadi difokuskan pada memberikan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan terakhir, indikator dari tujuan pengembangan ini apa yang Ibu harapkan? Baik Bu, tentu saja indikator yang ingin saya capai adalah koki saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami dan menemukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Luar biasa sekali. Saya rasa Ibu Ana sudah siap sekali ingin melaksanakan proses coaching. Kalau begitu, silakan Ibu Ana. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah baik. Sehat semua Bu. Alhamdulillah ya. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini tidak begitu semangat dan seceria biasanya. Tapi kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau memutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf kalau Ibu, jika seandainya saya mengganggu waktu Ibu atau waktu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu dulu. Jangan sungkan. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini atau belakangan ini saya sering tidak nyaman atau kepikiran, saya tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita? Saya berharap akan mendapatkan pertolongan sehingga saya bisa menceritakan keluh kesah saya Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi Bu dari masalah ini. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusinya. Jadi, permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan. Baik Bu Guru, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Supervisi ini saya mendapatkan teguran dari pengawas Bu. Menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih Bu. Oh, tidak serius. Iya. Tidak serius yang seperti apa itu? Pak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Tapi Ibu proses mengajar yang bagaimana itu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu
mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya ibu menggunakan sumber belajar dengan konteks juga. Saya pikir juga ya Bu. Terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Bu. Ada Bu, lalu kira-kira apa yang membuat ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena saya Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi Bu, jika saya boleh menyimpulkan yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena ibu tidak menggunakan etika sebagai belajar untuk ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya dipanggil dan Jadi kalau untuk masalah ini ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan saya. Jika nantinya misalnya ibu dipanggil dan kedua kepala sekolah, sudah siap untuk menjelaskan saya. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Oh iya, mudah-mudahan Bu seperti itu. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana ibu selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini kepada kepada Ibu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang bagus. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang harus dilakukan? Iya, saya rencana saya juga akan saya juga akan maaf kepada beliau. Kemungkinan terkait belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan mulai menggunakan buku teks typing dan juga meminta saran kepada pengawas lain bagaimana penjelasan agar pembelajaran atau proses pelajaran yang mengajar dengan baik Bu. Baik, baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar ibu selanjutnya? Baik Bu, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam belajar dan sumber-sumber belajar yang saya lakukan juga akan tetap saya lakukan. Siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mempermudah kebutuhan belajar para murid. Saya setuju
Ibu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan Ibu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Ibu. Baik saran-saran maupun masukannya, sehingga semua saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi ibu yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Ibu. Jadi mohon maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Ya Bu, Seperti itu, Bu. silakan. Terima kasih Bu. Baik Bu Ana, bagaimana setelah melakukan setelah selesai melakukan Ya, alhamdulillah saya merasa lega bisa menjadi pendengar yang baik psikologi tadi. Dan saya juga merasa lega karena akhirnya coach menemukan solusi dari persoalan yang saya baik, luar biasa sekali. Baik Bu Ana, saya akan menanyakan terkait hasil pengamatan saya. Yang pertama, apa yang Bu Ana sudah lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan? yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Dan saya juga sudah berusaha menerapkan kompetensi dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam keadilan penuh atau present, dan juga berusaha mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang bobot sesuai dengan teknik rasa yang saya juga terus berupaya alur percakapan saya tidak keluar dari alur cerita. Baik, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sesuai dengan pengamatan saya. Seperti tadi alur cerita, mulai dari tujuan, sudah membahas tujuan coaching ini, dan kemudian identifikasi masalah juga sudah selesai. Kemudian rencana aksi sudah membuat coaching jadi tahu strategi apa yang harus dilakukan. Kemudian komitmen juga tadi sudah dibahas semuanya. Nah, untuk proses kemitraan tadi saya rasa Bu Ana sudah melakukan dengan setara. Kemudian untuk proses kreatif juga berhasil membuat si coach bisa memunculkan solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya. Kemudian untuk memaksimalkan potensi sudah berhasil karena akhirnya masalah sudah terpecahkan. Dari kehadiran penuh yang belum dikembangkan tadi semuanya sudah ada. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan beberapa pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa. Bu Ana sudah menerima hasilnya dengan baik, memberi pertanyaan yang sesuai dengan prinsip kesalahan, kemudian memberikan apresiasi kepada si coach jika coach berhasil menemukan strategi yang baik. Itu hasil pengamatan saya yang luar biasa. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Tentunya semuanya ingin saya tingkatkan agar bisa lebih tajam lagi. Jadi harapannya langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi saya itu, ya saya harus sering-sering melakukan sebuah latihan untuk percakapan coaching mungkin dengan tanya jawab siswa. Saya juga ingin mempertajam alur ceritanya agar saya lebih terkoordinir ketika melayani coaching dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi saya ingin berperilaku. Baik, luar biasa sekali. Saya rasa cukup supervisi dari saya. Semoga bermanfaat dan kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak bergerak.